Poltekkes Kemenkes Karantina yang KKN di sini selama 3 minggu. Di sini saya bertujuan untuk mendata ibu untuk tugas keperawatan keluarga. Apa ibu ada waktu bu? Untuk waktunya sekitar 5 sampai 10 menit bu. Ada. Baiklah. Untuk itu saya tanya dulu ya bu. Untuk nama suami ibu siapa bu? Surandi. Surandi ya bu. Tempat tanggal lahirnya bu? Tanjung Labu. Tanjung Labu. 17 Juli Juli 1977. Islam ya bu. Tamatan terakhirnya bu? SD. Pekerjaannya saat ini? Nelayan. Nama ibu siapa bu? Misda. Tempat tanggal lahir ibu? Tanjung Labu. 11 Maret 1980. Ibu tamatan apa bu? SMP. IRT ya bu. Untuk anak ibu ada berapa bu? 3. Yang pertama laki-laki. Laki-laki. Namanya bu? Ihsan Sahera. Ihsan. Tempat tanggal lahirnya bu? Tanjung Labu. 17 Juli tahun 2000. Tamatan terakhirnya bu? SMP. Pekerjaannya? Nelayan. Ada belum kawin ada? Nelayan. Yang kedua bu? Berry Febrian. Bagus nama. Tempat tanggal lahir? Tanjung Labu. Tanggal lahirnya? 11 11 Juli 2003. 2003. Oh muda bu. Yang pendidikan terakhir SMA. Pelajar bu. Mahasiswa. Untuk yang terakhir anaknya Marcella. Tempat tanggal lahir? Tanjung Labu. Tanggal tanggalnya? Tanggal 24 bulan Juni 2012. 2012. Tamat di SD bu? SD. Pelajar. Kalau boleh tahu orang tua dari ibu masih hidup tak? Masih. Semua lengkap? Dah. Meninggal. Siapa yang meninggal? Bapak. Bapak meninggal loh. Kalau berapa saudara bu? 3. Ibu anak keberapa? Anak kedua. Oh kedua. Yang pertama abang apa ayu bu? Abang. Yang bungsu? Yang bungsu perempuan. Oh perempuan. Kalau dari laki-laki dari suami ibu keluarga lagi lengkap gak orang tua? Dah. Dek Meninggal semua. Berapa saudara laki ya bu? 3. Sama ke ibu oh. Anak berapa? Anak pertama. Adek perempuan apa laki? Perempuan. Semua. Jadi ibu dengan bapak dapat anak 3 bu oh. Oke. Terus apa nama? Ibu kalau misalnya ada masalah nih, ibu biasanya yang ambil keputusan siapa? Bapak oh. Yang ngambil solusi. Masalah kesehatan. Terus kalau ada waktu kosong nih, biasa ibu ngabis cemane berkumpul ke tetangga, Ke pantai. dua-dua lah bu. Nonton TV misalnya. Terus kalau misalnya ada yang sakit nih, biasanya kemana ibu berobatnya? Ke menteri. Oh ke menteri, baru usul itu ke puskes misalnya de sembuh. Terus ibu ada program diet deh sekarang, enggak deh? Dah. Enggak.
apa namanya tuh, kalau bahasa menggunakan bahasa sehari-hari lah, Bu. Oh. Oke. Kalau beribadah wajib, Bu, 5 waktu. Maaf nih, Bu, boleh nanya dah. Misalnya sebulannya berapa pendapatan suami Bu? 2 juta. 2 juta lah, Bu. Kalau di sini tuh bayar ini rumah sendiri, Bu. Oh. Kalau bayar listrik berapa, Bu, per bulan? Per bulan 100. 100. Kalau pendidikan anak kah? Bayar berapa ya per bulan? Ada yang sampai 1 juta lah. Per bulan. Lebih. Cuma SD kan enggak tanggung di, Oh. ada bayar kan. Kalau yang kuliah tuh? Nah, yang kuliah tuh berarti 1.400.000. 1.400.000. Di sini tuh lengkap, Bu, TV, kipas angin, motor ruang tamu, terus apa namanya tuh? Terpenuhi kan, Bu, di Ibu di sini nih misalnya merasa apa namanya tuh, terpenuhi lah, Bu, kebutuhan. Ada apa namanya tuh? Kalau riwayat keturunan ada enggak, Bu? Dari keluarga Ibu ada riwayat keturunan, ada penyakit keturunan enggak? Enggak. Enggak deh ya. Enggak. Kalau kita cek, Bu, tekanan darah, Bu. Ah, Oke, kesehatan. Ibu ada BPJS enggak? ada. Oh, Ibu menggunakan BPJS, oh. Hmm. Kamar nih. Ibu tahu dengar rumah Ibu enggak? Di sini kamar berapa, Bu? Kamar 2. Iya, yo, kamar. Kamar ujung. Kalau apa namanya tuh Ibu tuh mengguna air apa di sini? Pam apa bor apa sumur? Sumur. Sumur, oh. Sumur. Kalau minum pakai kolesa, galon. Anu galon. Ada kompor gas, Bu. Ada. Lengkap di sini fasilitas segelas sabun, handuk, Bu. Hmm. Kalau rumah ini Ibu merasa bersih, nyaman, Bu. Puas kayak keadaan rumah dek, Bu. Puas. Kalau merasa aman dek di sini tuh, Bu. Aman. Aman lah, Bu. Kalau pembuang sampah biasanya diambil, Bu. Diambil. 1 bulan sekali apa berapa ya? 1 bulan sekali. Bulan. Oh, Bu. Terus kayak penataan rumahnya Ibu puas, Bu. Kalau misalnya di lingkungannya, Bu, biasanya siang hari Ibu berkumpul kayak tentaga lah, Bu. Mendak ke pantai, yo. Nonton TV, yo. Oh. Ibu tinggal di sini nggak berapa tahun, Bu? Tinggal Di sini Tanjung Labu. hampir 50 tahun. 50 tahun, Bu. Terus kalau misalnya suami bekerja itu mulai dari jam berapa, Bu? Dari jam berapa suami pergi nelayan? Nelayan. Pulang pergi. Dari pagi ya jam berapa? Jam 4 pergi. Jam 4. Pulangnya? Pulang jam Pagi, jam 7 lah. jam 7. Oh, nah. Terus kalau berobat tuh sering ditemani suami, Bu. Kalau komunikasi secara keluarga, secara terbuka lah, oh. Terus kalau ada masalah diselesaikan secara musyawarah, oh. Terus itu kalau beli obat tadi ke menteri, Bu. Ibu masih men enggak, Bu? Masih KB, yo. Apa? Itu di sini lah aku dak DKP. Oh, Kemana? penghasilannya cukup, Bu, ke ekonomi ya. Nunggu kakak. Kalau apa namanya tuh? Tinggi badan Bapak berapa, Bu? Kira-kira? 55 nyampe ya? 150 apa 155? 55 ya. Berat badannya? Tadi mau 4 Berat badannya. bukannya. Oh, Ibu selama sini tadi. Perantauan. Tinggi anak berat badannya sekitar berapa? Apa? Salah Anak. gimana? Bapak. 50 nyampe ya? 60 lah. Ah, di mana Oh. itu? Kalau Ibu tinggi badannya Tinggi badan Di sini. 14 14 ada tak? 150. 150. Oh, Bisa ada duit orang.
Berat badan ibu 70. 75. 75. Kalau enggak tahu anak-anak. Kalau anak ibu tahu enggak tinggi badannya? Enggak tahu, oh. Alah, Bu. Kalau imunisasi lengkap semua ya, Bu? Oh? Lengkap. Lengkap kok dari ibu sampai bapak sampai anak kok. Lengkap. Kalau ada riwayat alergi enggak, Bu, dari bapak sampai ibu? Oh? Ya. Ya. Kesehatan saat ini baik, Bu. Oh. Tapi kalau kita cek tekanan darah, Bu. Oh. Marcela. Lah, Bu. Kita cek dulu, Bu, tekanan darah, he. Misi, Bu. Oh. Aku nak naik trampolin. Nah, ini kak. Oh, ini. Wah, ayo mungkin. Kita minta kameranya jadi. Berapa ya? Cik Adi cuma mau. Iya, mau beli. Adi baju ya saya lawan. Dan suara gitu lah. Kalau Tinggi, Bu. 170/98, Bu. Ibu tahu belum? Ibu darah tinggi. Ya. Lah berapa bulan nih? Ibu tahu? Lah ada 2 bulan. Ibu lah tahu. Ibu sering ngecek ke menteri, Bu. Menteri, yo. Nah, baiklah, Bu, untuk data lah selesai. Terus apa namanya tuh kan udah dicek ibu tuh tinggi yo darah. Terus nih tuh ada lembar kuesioner, Bu, nanti ibu isi ya, Bu. Kalau dijelasin kalau misalnya kan ada pertanyaan, Bu, tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah dengan nilai lebih 130/90. Udah ya, ibu jawab benar atau salah, ibu conteng. Oh, kalau ibu nih, Bu, kasih yo, ibu conteng. Nih. Sama ini. Sampai 7, Bu. Nah, selesai, Bu. Oh. Ya, baiklah, Bu, untuk pendataan kita, pengkajian hari ini udah selesai. Untuk besok pagi apa Ibu ada waktu, Bu, untuk kita kasih intervensi? Ada. Untuk waktunya itu sekitar 5-10 menit lah, Bu. Tempatnya Ibu mau di sinilah ya, Bu. Baiklah, nanti sampai ketemu di hari berikutnya ya, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Terima kasih untuk sebelumnya dan waktunya. Maaf untuk merepotkan. Ponika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. normal. Masih kenal kan dengan saya, Bu? Yang kemarin itu. Baiklah, Bu. Sesuai kontrak kita kemarin, yang kata saya mau datang kembali lagi. Di sini saya sudah menemukan masalah ibu, yaitu hipertensi ibu dengan tekanan kemarin itu 170/80. Hari ini saya akan memberikan edukasi ibu atau pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Dek pening nggak? Bersedia, Bu? Dek pening nggak? Bersedia ya. Untuk waktunya itu 5-10 menit Oh, atau lama. sampai 30 menit ya, Bu. Baiklah, Bu, ini saya kasih ya, Bu, untuk leafletnya. Baru Ibu sebulan. baca. Baiklah, saya akan jelaskan ya, Bu. Hah? Tuh ke TKP tadi ya. Apa Ibu RA, udah tahu, Bu, rheumatoid itu arthritis. hipertensi? Belum, Asuran. Bu. Oke, baiklah, saya jelaskan Ya ya, ya, Bu. timbul lah kita lah oh Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang melebihi nilai normal, Bu, kurang dari 140/90. Terus faktor penyebab hipertensi itu bisa dari makanan, berat badan berlebih atau obesitas, Bu, kurang aktivitas fisik, rokok, alkohol, stres, itu bisa menyebabkan hipertensi, Bu. Terus tanda gejalanya itu sakit kepala. Ibu sering sakit kepala nggak? Nah, sakit kepala, mata kabur, Bu,
jantung berdebar, sesak napas, mudah lelah, mual, muntah, keringat berlebih, otot gemetar Bu, terus penyakit ginjal dan diabetes mellitus atau gula darah ya Bu yang sering disebut ya. Terus bagaimana jika hipertensi itu tidak dipantau Bu? Kalau misal ibu biarkan nih hipertensi atau tekanan darah tinggi ibu tadi dibiarkan, itu akan menimbulkan penyakit jantung Bu. Kedua itu bisa menjadi stroke, dan ketiga bisa ginjal kalau ibu nggak dipantau. Terus hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ini bisa dikendalikan Bu dengan patuh, yaitu P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Ibu sering ke mantri ya Bu. Terus A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Misalnya obat-obat yang sering diberi mantri itu harus penggunaannya dengan tepat ya Bu, minum secara teratur. Terus T, tetap diet dengan gizi seimbang Bu. Diet, jangan makanan yang berlebih apa Ibu. Terus selanjutnya itu U, upayakan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Ibu sering olahraga nggak Bu? Sering. Sering apa enggak Bu? Sering. Sering-sering olahraga ya Bu. Terus H, hindari merokok, alkohol, dan zat karsiogenik dan lainnya. Untuk diet penyakit hipertensi itu ada 6 Bu. Yang pertama mengurangi garam. Ibu sering makan garam nggak? Sering pasti masih ya Bu. Kalau apa itu masak. Kedua itu perbanyak makan buah dan sayur. Dan 3, perbanyak konsumsi kalium seperti kol, brokoli, jagung, dan sari jeruk. Yang keempat Bu, perbanyak konsumsi magnesium. Misalnya itu seperti kacang tanah. Ibu sering makan kacang tanah nggak? Sering. Bayam dan kacang polong. Kelima itu melengkapi kebutuhan kalsium Bu, seperti susu, keju, dan ikan salmon. Ibu sering minum susu nggak? Sering nggak Bu minum susu? Susu. Ya, sering. Itu diminum ya Bu susunya. Dan yang terakhir, tambahan makanan dapat menurunkan tekanan darah itu seperti tomat. Ibu suka tomat nggak? Wortel, seledri, bawang putih itu bisa banget Bu untuk menurunkan tekanan darah. Bawang merah, kunyit, lada hitam, dan kemang. Baiklah Bu, untuk di sini Ibu ada pertanyaan nggak dari saya edukasi? Apa Bu? Bagaimana cara menurunkan Tekanan darah. Kan untuk Ibu tadi kan hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Yang kita lakukan kemarin 170/80. Ibu bisa aja untuk diet penyakit hipertensi, yaitu dengan pertama ada kan Bu di situ baca Bu, mengurangi garam. Coba Ibu yang baca Bu, mengurangi garam. Satu, berbanyak makan buah dan sayur. Kebanyakan konsumsi kalium seperti kol, brokoli, jagung, dan sari jeruk. Keempat, perbanyak konsumsi magnesium seperti kacang tanah, bayam, dan kacang polong. Kelima itu tadi melengkapi kebutuhan kalsium seperti susu, keju, dan ikan. Keenam, tambahan makanan dapat menurunkan tekanan darah seperti tomat, wortel, seledri, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan lainnya. Masih ada Bu pertanyaannya? Sudah cukup? Sudah. Baiklah Bu, untuk edukasi dan pendidikan kesehatan kita sudah selesai. Di sini untuk terakhirnya, saya mau mengasih lembar kuesioner yang kedua ya Bu. Kemarin kan sudah selesai, ini yang kedua. Boleh Ibu isi ya, seperti kemarin ya Bu. Ibu kelak pulang Bu. Kelak pulang. Kita lagi. Belum ada yang ngisiin nih. Udah selesai ya Bu mengisinya. Baiklah, untuk 2 hari ini terima kasih Bu waktunya, maaf untuk merepotkan. Semoga edukasi dan pendidikan kesehatan untuk hipertensi Ibu bisa bermanfaat, bisa diterapkan ya Bu di rumah dan kehidupan sehari-hari, dan dikurangi Bu makan garamnya ya. Nanti kita cek lagi ya tekanan darahnya. Nanti saya ambil dulu ya Bu, kita cek. Baiklah Bu, kita tensi dulu ya Bu. Motor itu. Motor. Dia ketinggalan KTP.
Pulang pulang sampai ya. Masih enggak? Lah nggak sebut lah. Kasihan. Ikat ada kasihan. Ikat di STM mana? Pinggir kantor desa. Sendiri. Oh, tinggalan. Oh, sampai kantor desa. Ikat ada daftar. Baiklah Bu, 155 per 90 ya Bu. Udah turun ya dari kemarin ya. Kami tinggal kami Ki. Baiklah Bu, udah selesai ya. Saya pamit dulu ya Bu.